Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pendengar BSJD dimanapun berada. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Rotman Adiguna STH, yang bertugas melayani di Majelis Resort GKE Mantangai Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang sempurna senantiasa memelihara kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Firman yang ditentukan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 23 dengan judul perikop Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-11 dan 12 berbunyi demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang akan saya angkat dalam perenungan kali ini adalah kehadiran Tuhan memberi berkat. Saudara-saudari, tabut perjanjian atau tabut Allah adalah sebuah wadah berbentuk peti persegi panjang yang dibuat pada zaman Nabi Musa atas perintah Tuhan. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22 digambarkan bahwa tabut perjanjian dibuat dari kayu penaga yang dibuat dengan ukuran tertentu sehingga memiliki bentuk seperti peti penyimpanan yang berlapis emas murni bagian dalam dan luarnya. Dibuat juga sebuah tutup pendamaian yang bagian masing-masing ujung atasnya berdiri satu patung kerub atau malaikat yang saling berhadapan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 dikatakan bahwa tabut perjanjian berisi pula 2 loh batu, 10 perintah Allah yang diterima Musa di atas gunung Sinai, tongkat Harun, dan buli-buli emas berisi mana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tabut perjanjian dibuat sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, yaitu penyertaan Tuhan dan penyataan kuasa ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum tabut perjanjian diletakkan di rumah Obed-Edom, dalam ayat 6-11 dikatakan telah terjadi musibah yang membuat seorang yang bernama Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu karena tergelincir. Allah menganggap hal itu sebagai keteledoran, sehingga ia menerima hukuman Tuhan, mati di dekat tabut itu. Daud sangat takut dan menunda pemindahan tabut Allah itu ke Yerusalem, lalu menitipkannya ke rumah Obed-Edom. Namun dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 dikatakan, setelah tabut perjanjian diletakkan di rumah Obed-Edom, orang Gad tersebut, Tuhan memberikan berkat atas seisi rumahnya. Hal itu berarti dengan kehadiran Allah melalui tabut perjanjian dalam rumah tangga Obed-Edom, Tuhan berkenan menyatakan kasih dan kebaikannya bagi mereka yang menghormati kekudusan Allah dalam hidupnya. Dalam ayat ke-12 mengatakan, Daud pun akhirnya lega mendengar kabar kasih kebaikan Tuhan yang dinyatakan itu, sehingga ia bergegas melanjutkan perjalanan membawa tabut Allah itu ke Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah membawa berkat dalam kehidupan orang percaya yang senantiasa mau hidup dalam persekutuan dengannya. Berkat rohani maupun berkat jasmani akan diberikan kepada setiap pribadi maupun keluarga yang melakukan perintah Allah dengan setia.
Berkat rohani kita dapatkan melalui kehadiran firman-Nya dalam hidup kita, berupa tuntunan kasih Tuhan, mulai kebenaran firman atau perintah Allah yang kita terima, melalui ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dengan dasar kebenaran firman, kita diberikan hikmat untuk memilih perbuatan mana yang berkenan bagi Tuhan, dan dimampukan untuk melawan setiap keinginan dosa yang membuat kita jatuh dalam kepahitan. Melalui kebenaran firman Allah, kita dibentuk menjadi umat yang kudus dan setia. Kedamaian dan ketentraman hati akan dirasakan setiap orang yang hidup di dalam firman-Nya. Selanjutnya, setelah kita menerima berkat rohani yang meneguhkan iman, kita pun akan diperkenankan Allah untuk menerima berkat jasmani, yaitu pemeliharaan Tuhan dalam setiap keberadaan kita. Kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan persoalan hidup. Kita diberikan kesehatan sukacita, keselamatan dalam melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 28b, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tuhan juga memberkati apa yang kita usahakan, sehingga kita menerima segala yang perlu dalam kebaikan Allah. Bahkan dalam doa permohonan, Tuhan akan berkenan mendengar dan menjawab doa kita, memberi yang terbaik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maukah kita menerima berkat Tuhan dalam kehidupan ini? Bukalah hati dan hidup kita kepada Allah, agar Allah hadir memberikan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih ya Allah dalam Yesus Kristus, sehingga kami bisa semakin mengenal kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Kami mau kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menopang menguatkan kami dalam menjalani hidup ini, sehingga kami dimampukan untuk tetap melayani Tuhan dan sesama, jadi terang dan berkat bagi dunia ini. Biarlah setiap pekerjaan dan pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.